pemberi informasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Posmu Podcast Al Mubarok. Bersama saya Ripal Pratama yang akan menemani teman-teman semua pada kesempatan hari ini. Oke, teman-teman, sekarang kita kedatangan tamu nih. Beliau adalah salah satu guru di M Al Mubarok yang menjadi modeling bagi kita para santri dan siswa-siswa Al Mubarok. Beliau di M Al Mubarok mengajar fikih. Mungkin bagi kita tidak asing siapa beliau. Ada yang tahu? Ya, beliau Pak Abdul Hamid SPDI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mengisi di Posmu ya Pak. Ya, Sebelumnya apa kabar Pak? alhamdulillah baik-baik semua. Alhamdulillah ya. Tapi sebelumnya kita sudah menyajikan beberapa pertanyaan Pak. Berhubung Pak Hamid ini di M Al Mubarok itu sebagai guru fikih ya Pak. Iya. Ada beberapa pertanyaan menyangkut fikih lah. Berhubung kita itu sebentar lagi menyambut bulan Ramadan ya. Iya. Ada beberapa pertanyaan yang menyangkut bulan Ramadan. Mungkin dimulai aja ini Pak. Ya. Apa saja persiapan yang harus disiapkan untuk menyambut bulan Ramadan? Baik. Ya. Persiapannya dalam menyambut bulan Ramadan ini sebagaimana para ulama dan Nabi juga mengajarkan bahwa sebelum bulan Ramadan sejak awal Rajab, Sya'ban itu Nabi selalu berdoa agar diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Ini penting sebagaimana doa-doa itu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, itu dari bulan Rajab sudah dipersiapkan. Kemudian Sya'ban juga dipersiapkan sampai bertemu dengan bulan Ramadan. Persiapannya doa. Yang pertama doa itu penting. Kemudian Nabi juga pada akhir Sya'ban itu beliau khutbah, biasanya khutbah mengingatkan bahwa nanti akan datang bulan Ramadan. Nah, berarti dari hadis itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa memang persiapan itu penting. Persiapan doa, persiapan mental, kemudian persiapan hati itu juga harus dibersihkan, hindari segala macam maksiat, ya, hentikan. Bukan malah mumpung belum Ramadan mari kita maksiat. Itu jangan sampai seperti itu ya. Nggak boleh. Persiapannya justru sebelum Ramadan. Kalau ulama dulu, para anbiya dulu, para nabi dulu. Maksudnya maaf para ulama dulu lah. Para ulama dulu persiapannya kan doa, perbaiki diri, perbaiki hati sampai Allah temukan dengan bulan Ramadan dengan sering berdoa. Kemudian Nabi juga selalu mengingatkan bahwa pentingnya bulan Ramadan. Kita akan menghadapi bulan Ramadan. Kebanyakan di Nabi isinya kan seperti itu, bahwa dalam bulan Ramadan ini nanti akan ada di mana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan ya. Kemudian di bulan Ramadan ini orang yang melakukan amalan sunnah diberi pahala seperti amalan fardu ya. Kemudian apabila melakukan amalan fardu maka dilipat gandakan sampai 70 kali bila dilakukan di luar Ramadan. Itulah Nabi selalu memberikan peringatan-peringatan juga amalan-amalan tentang menghadapi bulan Ramadan. Ada juga sebuah riwayat dari Aisyah, kemudian ketika Ramadan itu mulai tiba, Aisyah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ini sudah Ramadan, apa yang harus saya ucapkan? Kata Rasulullah, ucapkan Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna.
Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna. Ana sing fa'fu anna, ada yang fa'fu anni ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Kemudian ada beberapa hadis lagi persiapan dalam Ramadan, yaitu apa? Perbanyaklah membaca ini. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam kita menyambut bulan Ramadan, agar kita menjadi hamba-hamba yang betul-betul mendapatkan limpahan kebaikan di bulan Ramadan tadi. Oke. Tadi itu kan pra ibadah. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, mungkin cara untuk memaksimalkan dan cara membagi waktu untuk ibadah, untuk muamalah, untuk kita kegiatan sehari-hari itu gimana Pak supaya maksimal? Iya memang. Gini. Jadi jangan puasa dijadikan sebuah alasan untuk bermalas-malas ya. Jangan sampai puasa dijadikan alasan untuk bermalas-malas. Puasa Pak. Ingat bahwa perang Badar itu terjadi juga di bulan puasa. Dalam keadaan puasa juga itu perang Badar, dan mereka semangat dan menang. Kemudian 17 Agustus itu juga di bulan puasa. Gitu kan. Event-event besar itu, perjuangan itu juga banyak yang di bulan puasa. Maka jangan sampai kita tadi menjadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Caranya ya seperti tadi. Caranya pertama adalah menjadwal diri sendiri aktivitasnya dengan baik. Saatnya berbuka, saatnya tidur, saatnya sahur. Ya, penting itu sahur. Ya, sahur itu penting meskipun itu sunnah, tapi di dalam makanan sahur itu banyak keberkahan. Ya, kemudian dijadwal aktivitasnya sehingga nanti akan tercapai apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan tadi. Misalkan untuk taraweh jadwalnya setelah isya biasa kan, kemudian tadarus itu bisa setelah isya, bisa setelah subuh, bisa. Kalau santri kan ada ngaji, ada sekolah, itu juga dimaksimalkan gitu. Oke. Terus tadi Bapak itu sudah bilang bahwa di dalam bulan Ramadan itu banyak keutamaan. Salah satunya tadi bilang malam Lailatul Qadar atau malam. Itu gimana Pak? Secara penjelasan lebih lanjutnya. Ya, ini di dalam salah satu malam ya di bulan Ramadan itu ada malam khairun min alfi syahr ya. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan gitu kan. Itu kan termasuk sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu juga termasuk khosois. Khosois itu keistimewaan khusus yang tidak dimiliki oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu kan ceritanya panjang sekali. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang yang zaman dulu ada seorang yang malam hari sholat, kemudian siang hari itu jihad, terus bertahun-tahun ya, sampai sekitar 1000 bulan itu. Akhirnya para sahabat kemudian ingin seperti itu. Kita nggak bisa menyamai dia dalam pahalanya. Kata Nabi, insya Allah turunkan
sesuatu yang insya Allah pahalanya seperti dia, yaitu apa, di malam Lailatul Qadar ini ya. Walaupun umur umat Nabi Muhammad itu pendek ya, tapi pahala insya Allah tidak kalah ya dengan umat-umat sebelumnya, karena salah satunya adalah di bulan Ramadan ini ada malam Lailatul Qadar. Untuk mendapatkannya gimana? Ya untuk mendapatkannya harus konsisten, kontinu, istiqomah selalu mengerjakan amal baik di seluruh bulan Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar ini sesungguhnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas itu di malam bulan Ramadan. Maka untuk mendapatkannya ya selalu aktivitas baik ini dikerjakan secara kontinu di malam bulan Ramadan. Tapi memang adanya di bulan Ramadan saja, Pak. Mayoritas ulama ya mengatakan seperti itu, hanya di bulan Ramadan. Meskipun ya ada malam-malam selain Lailatul Qadar. ya yang memiliki keistimewaan ya. Oke, selanjutnya kita kan sebagai santri. Ketika datang bulan Ramadan itu biasanya tradisi-tradisi apa yang ada di pondok pesantren? Mungkin teman-teman semua yang tidak mondok itu belum tahu dan belum paham apa yang ada di pondok pesantren. Ya, memang di pondok pesantren ini ada namanya istilah pengajian pasaran. Kalau di sini ada yang mengatakan juga istilahnya pasan. Pasan itu pengajian khusus bulan puasa. Jadi pasan dari kata puasa. Kalau di sini pasaran. Pasaran itu karena seperti pasar membacakan bermacam-macam kitab, seperti jualan itu macam-macam jualan kitab, banyak sekali dibacakan, maka ada yang mengatakan pasaran, pengajian pasaran. Ada yang mengatakan pengajian pasan. Ada juga yang mengatakan pengajian kilat. Pengajian kilat itu karena biasanya si koreknya itu membacanya cepat sekali. Nah, gitu. Jadi nanti khusus santri biasanya sering mengikuti kegiatan-kegiatan itu dalam mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Nah, biasanya dulu pengajian pasaran itu biasanya diikuti tidak hanya santri-santri muda, santri-santri tua pun dulu banyak yang ikut ngaji pasaran. Sudah punya anak, kadang-kadang ikut. Demi apa? Demi mendapatkan sanad keilmuan, sanad kitab ya, zaman dulu. Tapi sekarang agak jarang ya, dengan berkembangnya zaman, orang-orang tua sekarang jarang yang ikut pasaran. Maka dari itu saya kira generasi muda ya ini harus juga selalu semangat, kemudian melestarikan tradisi seperti itu, pengajian pasar atau pengajian pasaran ya, atau pengajian kilat itu juga harus dilestarikan. Tidak hanya sanad keilmuan yang didapat, juga manfaat-manfaat yang lain. Secara metode itu gimana, Pak? Secara metode pengajian pasaran itu apakah kiai yang membacakan kitab, apakah kita yang membacakan di depan kiai gitu? Ya biasanya kiai membacakan biasanya, tapi juga itu juga terserah kiainya masing-masing. Umumnya pengajian pasaran itu dibacakan oleh kiai, kemudian para santri atau para yang ingin mendapatkan keberkahan bacaan tadi hanya mendengarkan atau mengabsahi makna ya, mengabsahi makna tadi. Nah, untuk pesantren-pesantren ini ada yang memilih kitab-kitab besar ya, seperti Bukhari, seperti Tafsir Jalalain, ada yang Ihya, ada yang Mahali. Tapi di pesantren-pesantren juga ada yang membaca kitab-kitab baru ya, kitab-kitab modern ya, tergantung visi dan misinya pesantren itu ya, kemudian disesuaikan dengan kondisi santrinya. Setiap pesantren memiliki trik-trik tersendiri. Itu tadi kan tradisi yang sudah ada di pesantren atau sudah berjalan di pesantren. Terus setelah melaksanakan puasa selama 1 bulan,
puncaknya pada malam Idul Fitri. Mungkin ada tradisi sendiri Pak pada malam Idul Fitri itu. Ya, Idul Fitri ya. Idul Fitri itu kan berarti puncaknya Ramadan, akhir selesai Ramadan, kemudian malam maghrib begitu. Maghrib itu kan disunahkan untuk takbiran, baca takbiran ya, sampai imam khotib naik ke mimbar. Dalam takbiran ini memang kadang-kadang ada tradisi bagusnya, ada tradisi kurang bagusnya, plus minusnya. Tradisi bagusnya itu ya misalkan takbiran secara wajar di musola, di masjid ataupun di jalan boleh, asal tidak mengganggu lalu lintas ya, kemudian tidak terlalu malam ya, itu saya kira wajar. Atau pawai obor keliling kampung, yang penting tidak menggunakan truk dan sebagainya yang mengganggu lalu lintas, saya kira itu masih wajar. Kemudian ada juga yang mungkin menurut saya berlebihan, yaitu ketika takbiran ini menggunakan kendaraan-kendaraan besar, kemudian mengganggu lalu lintas dan sebagainya. Kemudian ada yang juga sampai terjadi tawuran. Ini sangat disayangkan. Saya kira kalau begitu halnya maka sebaiknya di musola ini penting. Kemudian meskipun takbiran ini tetap disunahkan, juga kita harus menjaga keharmonisan masyarakat. Artinya gini, tidak sampai mengganggu jam-jam tidur masyarakat. Misalkan jam tidurnya sampai jam 11 atau jam 10 lah, maka sebaiknya tidak speaker itu tidak sampai jam itu, karena sampai kalau takbiran ini mengganggu orang lain kan juga nggak baik ya. Oke, jadi kita sudah tahu bahwa apa persiapan kita sebagai umat muslim untuk menyambut bulan Ramadan dan apa yang harus kita kerjakan pada bulan puasa, dan tradisi-tradisi yang ada di pondok pesantren dan yang ada di masyarakat, serta puncaknya yang ada di malam Idul Fitri. Mungkin untuk Pak Hamid, pesan terakhir bagi kita apa Pak? Baik, untuk penutup ada sebuah pantun. Hembusan angin sangat pelan, pisang raja satu tandan. Kepada kawan dan handai tolan, mari kita sambut Ramadan. Oke. Pantun yang sangat bermanfaat bagi kita ya. Cukup sekian. Terima kasih sudah berantisipasi untuk menonton episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.